Oke, sahabat Sonora, kita akan berbincang-bincang bersama General Manager Hotel Delaxon Yogyakarta, Pak Ajidin Sugerlan atau Pak Aji ya, Ya, biasa dipanggil. Pak Aji. Nah, Pak Aji, ini pertanyaan pertama. Pak, dulu cita-citanya memang mau jadi GM? Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni dari Sonora ya. Kalau ditanya dulu cita-citanya pengen jadi apa, sebenarnya saya ini kan berangkat dari kampung ya di Kuningan Pak, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Saya itu dulu cita-cita pengen jadi guru sih Pak. Malah jadi guru Pengen jadi guru. cita-citanya. Ya. Karena kita lihat figur guru zaman saya sekolah tuh ya sangat dihormati Enggak. dan memang pengabdian tanpa tanda jasa, bahkan ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Tapi itu semua ternyata hanya cita-cita. Setelah lulus sekolah SMA itu saya merantau ke Jakarta dan pertama kali saya bekerja di Jakarta tuh di McDonald, Pak. Oh. McDonald outlet pertama kali ada di Indonesia ya, outlet McDonald di Sarinah. Di Sarinah itu yang Ya, depan betul. itu ya? Nah, itu baru pertama kali ada outlet McDonald di Indonesia ya. Pertama kalinya ya di kali. Sarinah. Ya. Jadi tamat SMA tuh tahun 91, Pak. Jadi saya 91. sudah lumayan berumur ya, sudah. Jadi untuk karir di dunia hospitality itu setelah 1 tahun di McDonald, saya coba nge-play ke Ibis Sleepy. Di PCP. Jadi itu hotel pertama kali, Accor Hotel di Indonesia juga. Jadi ini saya selalu dapat outlet McDonald yang paling pertama, hotel Accor juga yang paling pertama. Ya, betul. Di sana 96 saya ikut 1 tahun setelah grand opening sebagai junior waiter, Pak. Junior waiter. Jadi itu cikal bakal atau awal mula karir saya di dunia hospitality. Di Accor ini saya banyak digembleng berbagai macam training, pengalaman ya. Hampir 12 tahun saya di Accor Hotel, tepatnya di Ibis Sleepy. Sudah masuk ke zona nyaman Pak waktu itu karena sudah dijadikan karyawan tetap. Tapi karir di sana saya alhamdulillah berkembang dari mulai junior waiter, saya dapat the best employee of the month. Ya. Jadi saya dapat promo-promo sampai masuk terakhir itu singkat aja ya. Jadi di Hotel Ibis Sleepy itu terakhir saya jadi cost control manager. Cost control manager. Jadi di situ saya digembleng bener-bener gimana di dunia accounting finance awal mulanya ya. Tapi sebelumnya juga saya pernah di net audit, pernah di kasir outlet, jadi pernah di income audit. Jadi lebih banyak ke accounting finance. Padahal awal mulanya saya di service, di service. Tuh. Ya, jadi perjalanan karir cukup banyak. Cukup banyak. Bahkan dari Accor Hotel saya coba explore masuk ke Archipelago, ke Aston Pak. Ya, Archipelago. Di Aston Primera Pasteur Bandung, pre-op. Jadi waktu itu di tahun 2009 lah. Tapi dari situ karena hotel lama buka, saya pindah lagi, balik lagi ke Accor Pak. Balik lagi ke Ke Accor. Masuk ke Novotel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Di Bubble ya. Itu dari chief accounting di sana. Dari situ awal mulai berkembang karir saya coba masuk ke manajemen lokal. Lokal manajemen, kita masuk join di Kagum Group di Bandung. Ya, di Bandung saya dimasukin di corporate, bantu Pak Martono sama Pak Asep. Waktu itu beliau jadi managing director sama dirop-nya. Jadi tim pre-opening. Ya. Dari Accor, dari Kagum, saya coba explore lagi masuk ke PHM Pak. PHM. Panorama Hospitality Management grupnya itu Panorama, ya. betul. Jadi saya masuk di The 101 Bandung Dago sebagai financial control pre-opening. Tapi karena mungkin saya sudah terlalu lama ngurusin finance accounting punya orang, jadi saya coba kembangan karir masuk ke Horizon Ultima Batu, Malang. Betul, itu saya sebagai IAM. Jadi mulai awal mula karir di lebih ke apa ya, operasional. Ya. Dan di sana 1 tahun ternyata pecah kongsi antara owner dengan MGM. Tapi saya ditahan sama owner, meneruskan
untuk GM acting. Karena GM yang sebelumnya yang dari MGM sudah ditarik ke corporate. Dari situ 1 tahun saya coba selesaikan aja karena agak-agak sedikit ribet karena pecah kongsi, Pak. Saya coba nge-play ke Royal Hospitality Management Surabaya. Saya dapat posisi General Manager itu pertama kali di 2014. 2014 di Royal Hotel apa namanya Royal Trawas Hotel and Cottage di daerah Mojokerto, tapi resort, Pak. Resort jauh kemana-mana. Itu 2014, hampir 1,5 tahun, dan alhamdulillah pencapaian terbaik saya di sana setelah hotel 15 tahun berdiri itu belum ada satupun GM yang sampai achieve target 1 Mnet. Alhamdulillah saya tembus. Luar biasa. Ya, di situ saya merasa kayaknya saya butuh tantangan lagi, Pak. Lantas saya coba play ke Jogja. Nih, 2017 saya sudah masuk Jogja sebenarnya, Pak. Masuk ke Muncul Hospitality Management. Punyanya Pak Keno, mungkin Pak Benny kenal ya. Udah muncul tapi bukan sudah muncul ya, beda lagi, Pak. Beda. Kalau sudah muncul kan Tentrem grupnya. Ya, ini muncul grup. Jadi saya di challenge sama Pak Keno sebagai corporate GM atau cluster GM. Waktu itu saya megang 4 hotel, ada The Senopati, The Salvator, Top Malioboro yang Cokroaminoto, sama yang terakhir ETKA Kaliurang. Yang Kaliurang. Ya, betul. Jadi di Kaliurang itu ada hotel bintang 4 paling gede ya di Kaliurang. Itu saya yang setup di awal. Ya. 1 tahun lebih lah saya ikut Pak Keno. Di tengah perjalanan mungkin sudah harus explore lagi, pindah ke Ajana. Ikut Pak Diki. Pak Diki Sumarsono yang sekarang saya juga Deluxon by Ajana, Bapak. Jadi beliau itu sangat visioner banget, CEO kami ini. Sudah ada 75 hotel yang running by Ajana. Nah, saya di sana jadi GM Reliever. Jadi GM Reliever itu, Pak, setup hotel baru, setelah mau running kasih GM lain, saya kasih project baru lagi. Nah, lumayan minta tenaga. Terus 2019 saya keterima di Bogor. Di Bogor. Jadi saya sementara resign dulu dari Pak Diki, dari Ajana, keterima di The Sahira Hotel Bogor. Syariah Hotel. Di sana 1 tahun keburu COVID. Nah, ini COVID melanda, tapi kita di dunia hospitality ya, di dunia hotel, semua bidang usaha pada saat COVID itu memang challenge banget, tantangan banget untuk bisa bertahan. Setidaknya untuk menutupin biaya operasional kita sudah bagus ya. Jadi cuman 2019 itu parah-parahnya. Jadi saya waktu itu sempat bukan di rumah kan ya, istilahnya masuk sesuai dengan ini aja ya. Karena kita hampir semua hotel ya, hampir semua hotel. Dan di 2019 akhir itu saya coba, ternyata saya diterima lagi sama Pak Diki, balik lagi jadi reliever, tapi saya ditaruh di Prone One Budget Waina Jayapura. Karena menyambut PON ke-20 waktu itu. Jadi di Jawa lagi kurang stabil, saya di Jayapura jadi leading marketnya, Pak. Ya, 2 hotel di sana sekalian rebrand, jadi ada 1 Prone One Budget sama 1 Prone One Boutique, Green Boutique AB Pura. Ya. Tidak 1 tahun setelah selesai PON, 3 bulan kemudian saya balik ke Jawa dan ditempatkan di Deluxton Hotel di sini. Jadi di Deluxton Hotel ini sudah hampir 3 tahun jalan. Alhamdulillah juga pencapaian yang luar biasa ya dengan tim sales yang ada saat ini. Deluxton dari pertama saya on board di 2020 akhir sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa, karena di tahun 2017 sebelum COVID, Deluxton itu kata Pak Tony owner, itu pencapaian yang sangat luar biasa itu di year to date-nya di 7,6 miliar net. Nah, kita di 2023 ya, kita bisa mencapai 9,2 M net. Jadi alhamdulillah. Dan di tahun 2023 pun saya terpilih sebagai Leader of the Year di grupnya Ajana. Nah, Leader of the Year dari 75 GM dan HM, dan alhamdulillah saya terpilih jadi Leader of the Year. Itu pencapaian sangat luar biasa dalam karir saya. Walaupun sebenarnya
saya tidak fokus ke situ, saya fokus dimanapun, di unit manapun, saya fokus memberikan yang terbaik buat owner. Nah, itu Ya, penting. itu aja sih Pak Beni, mungkin sekelas perjalanan karir ya di dunia hotel. Dari Ya, kali kota ke kota. dihitung-hitung ya sudah hampir 30 tahun ya di dunia perhotelan. Dan kalau dihitung mungkin sudah ada 30 hotel yang sudah coba. 30 tahun 30 hotel. 30 hotel dan berapa daerah sudah hampir Nah, itu dia. keliling. Ya. Dari Jawa Sampai ke luar terakhir Jawa. ya sampai ke Jayapura. Sampai ke Jayapura itu. Ke Lampung, ke apa lagi? Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Palembang dan pernah di Balikpapan juga. Wah, ini Kalau Jawa sudah ke Ubak semua ya. sudah hampir Bandung, Jakarta lama, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja. Alhamdulillah. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur Ya. sudah lah ya. Dari Minimal semuanya. sudah menguasai wilayah Sudah. Jawa. Gitu. Nah, Pak Haji, ini yang menarik ini 30 tahun 30 Ya. hotel lah ya. Berarti akhirnya menetapkan diri untuk bekerja, berkarya di hospitality. Betul. Dari awalnya tadi pengen jadi guru ya, tapi ternyata juga menjadi guru untuk teman-teman yang lain di Betul. bidang hospitality. Betul. Alhamdulillah Pak Beni. Jadi saya selain jadi GM juga, saya juga sebagai dosen. Dosen praktisi ya di Victoria Hotel School Yogyakarta, sudah sampai 6 angkatan. Dan mata kuliah yang saya ajarkan juga bukan mata kuliah yang ringan ya, kita hotel manajemen Pak. Hotel manajemen dan career development ini juga salah satu mata kuliah yang sangat mendongkrak, memotivasi adik-adik mahasiswa bahwa tidak hanya dengan kuliah pun kalian misalkan 1 tahun kuliah, asal ada motivasi mau belajar, karir kalian akan bagus. Dan kelebihan dari PHS itu kan nanti setelah keluar dari PHS kita ada jaminan kerja di unit-unit hotel yang ada di bawah bendera Ajana Group. Oh, gitu. Ya, karena hotel juga terus berkembang Betul. juga ya. Jadi Ya sebenarnya awal mula cita-cita pengen jadi guru dan sekarang sudah jadi guru juga ya Pak, jadi dosen bahkan ya. Jadi passionnya memang hampir mirip ya. Bahkan kalau saya rasakan ya di dunia hospitality ini, Bu, Pak, kita ini guest contact, ketemu dengan berbagai macam karakter orang, berbagai macam karakter karena berbagai macam latar belakang negara dan yang lain. Kita banyak belajar, belajar untuk penyesuaian juga kan. Karakter orang Inggris, karakter orang Amerika, Australia tuh beda-beda. Beda-beda ya. Betul. Jadi di sini kita juga dituntut bisa menyesuaikan semuanya. Gitu. Jadi banyak hal kita dari pengalaman itu banyak belajar karakter macam-macam orang, macam-macam bangsa. Jadi bisa ketemu banyak orang Ya. dan request-nya juga macam-macam. Kan? Betul. Jadi Jadi ini kan request-nya betul. Beda-beda. Jadi prinsip saya tuh kalau kerja, yang satu tuh prinsipnya enjoy dulu, Pak. Kita bawa enjoy dulu. Betul, menikmati dulu. Jadi kalau kita nggak enjoy, gimana nanti suasana kerja kita jadi nggak bagus kan. Dan kalau bisa sebisa mungkin, adapun masalah apapun di saat di dalam pekerjaan kita lupakan masalah itu. Kita harus profesional, harus selalu senyum ke tamu dan selalu sapa. Ini yang saya terapkan ke semua tim. Dan mindsetnya kita rubah, semua tim yang dulu mungkin awal-awal karena pada saat COVID ini hotel sepi, kita hilangkan sepi. Kita harus punya mindset hotel ini harus ramai. Hotel ini ramai. Karena saya punya keyakinan apa yang dipikirkan di hati ini Allah akan kasih. Jadi kalau kita kasih kita bilang sepi, ya kita kasih sepi. Itu ya saya tadi. Jadi kalau kita bilang ramai, insya Allah pasti ramai. Betul. Afirmasinya harus positif. Betul, seperti itu Pak. Jadi apa yang kita batin, apa yang kita ucapkan Betul. bisa menjadi kenyataan. Bisa jadi kenyataan dan itu jadi doa. Nah itu hati-hati. Itu yang kita rasakan saat ini. Ya. Alhamdulillah Pak. Ini yang menarik, Luxton kan dari 7 sampai 9 kan luar biasa. Betul. Peningkatannya. Ya. Apakah ini ada kreativitas tersendiri untuk menarik pelanggan? Betul. Itu? Baik, Pak Beni, terima kasih. Dulu awal on board tahun November 2020 ya, The Luxton itu kalau di grup Ajana ya dibilang sangat kurang bagus production revenue-nya ya. Jadi saya tertantang ya, karena owner waktu itu juga bilang, tolong Pak Haji minta revenue bagus. Ya saya bilang ke owner, kita oke. Itu udah semua tujuan GM dimanapun pasti akan mendongkrak revenue Pak. Jadi, tapi saya minta juga ke owner, minta tolong setelah nanti revenue bagus,
produk juga harus dibagusin Pak, disupport. Dan ini sudah berkesinambungan, sudah berjalan. Pak Tony sangat support owner kami. Dan memang kami berikan yang terbaik di tahun pertama pun kita sudah chip target Pak, Bob budget. Di tahun kedua bahkan pencapaian yang sangat luar biasa. Dari target 7,6 kita bisa sampai 9,2 M net, itu sudah sangat bagus. Bahkan dari corporate sendiri sudah acungkan jempol karena hanya dengan 71 kamar loh Pak. 71 kamar, ini ya? Betul. Yang sellable-nya kan hanya 70, kan satu dipakai house use sama saya. Jadi ini sangat bagus dan prospek banget. 2024 ini kita di challenge 9,5 M net. Jadi average per bulan itu harus bisa mencapai 791 juta net. Ya, jadi tapi alhamdulillah sampai bulan Mei terakhir kemarin closing kita sudah above budget baik month to date maupun year to date. Jadi sisa 7 bulan lagi saya maksimalkan Pak. Kurang lebih lah ya. Optimis Pak. Ya kita harus selalu optimis. Nah, betul. Itu dia di tengah kemarin ketika COVID ya, semua industri pariwisata lah ya Pak ya. Hampir semua bidang usaha sebenarnya ya, tapi yang paling sangat terpukul ya pariwisata. Pariwisata, teman-teman hotel ini kan merasakan dampaknya. Betul. Untuk bikin recovery supaya larinya cepat seperti apa Pak? Nah, gini. Mungkin saya karena lama di hodok di Accor Pak. Orang Accor itu sangat profesional ya, bukan saya menomorsatukan Accor, tapi saya beberapa kali pindah operator manajemen. Memang Accor sangat bagus dari sisi reporting, bagus banget, detail ya. Dan kita juga diajarkan jadi orang yang sangat tight, sangat visioner, jadi fokus. Sebenarnya dimanapun asal fokus kita tujuan pasti tercapai ya. Jadi waktu itu saya sampaikan ke cuma HOD terutama tim sales marketing, ayo kita rubah mindsetnya. Dulu beberapa grup yang pernah stay di Deluxestone, yang pernah komplain, yang pernah bad comment, kita visit, kita kasih garantit. Garantitnya GM Pak, jadi kalau sampai terulang lagi saya kasih diskon. Bahkan saya kasih free. Ya, jadi dengan seperti itu mereka tamu antusias lagi dan mau datang lagi ke sini. Dan ada beberapa tim yang memang saya harus rubah ya, terutama tim housekeeping, karena mau gimana pun bad comment yang ada di Google review dan lain-lain itu kebanyakan dari kamar yang kurang bersih dan lain-lain. Kita perbaiki dari sisi SDM-nya, kita lengkapin peralatannya dan semuanya fokus untuk cleanliness sudah bagus, pelayanan juga bagus, dan garda terdepan saya selalu terapkan ke tim bahwa first impression-nya itu tamu sebenarnya di security. Jangan dianggap sepele ya, karena security itu pertama kali greeting tamu, mengarahkan tamu ke parkir, sampai yang namanya dengan bellboy, baru itu masuk ke resepsionis. Jadi kawal mula itu semuanya dari tim security sama bellboy, baru masuk ke resepsionis dengan greeting yang bagus. Walaupun mungkin nanti dari sisi fasilitas hotel tidak semuanya sempurna, karena kita tahu lah persaingan hotel ini makin kompetitif, banyak hotel-hotel baru, tapi kita berikan service excellent ke tamu. Service excellent itu ya. Kalau dulu ada istilah guest is king ya, tamu adalah raja, tapi kalau di sini saya terapkan guest is our family. Jadi kita ini merasa sebagai keluarga. Jadi saya sebagai GM ada beberapa personalitas yang mungkin bisa dirasakan sebagai experience tamu. Jadi tamu itu merasa homey di sini tinggal, tanpa diminta pun akan mereka jadi repeater, bahkan loyal guest. Bahkan semua tamu kadang bilang, pokoknya saya kalau ke Jogja sudah nggak mau pindah lagi ke hotel lain. Saya pengennya di Deluxestone Hotel. Gitu, Pak. Jadi perubahannya cukup banyak juga. Cukup banyak Pak, sangat banyak. Tapi sambil berjalan semuanya running well. Alhamdulillah ini kita tahun ketiga tinggal memetik hasil daripada kita sebelumnya menanam kebaikan-kebaikan itu. Dan itu penting juga yang dipikirkan ketika garda depan ibaratnya sebagai security dan bellboy ini kan memang yang awal mula orang ketemu ya, bagaimana cara treatment mereka ke tamu itu sangat detail Pak Haji perhatikan ini. Bahkan product knowledge itu dulu kan kebanyakan orang product knowledge itu hanya untuk frontliner ya, yang guest contact. Kalau saya saat ini saya terapkan semua karyawan sini, baik yang di back office maupun front office sampai ke housekeeping pun sampai ke gardener, itu semua harus hafal.
product knowledge-nya. Jadi kita ini Deluxestone itu punya berapa kamar, punya berapa tipe room, punya berapa meeting room, apalagi fasilitas hotelnya, itu semua karyawan harus paham. Yeah. Karena saat ini tamu itu tidak pernah lihat apa yang ada di name tag, Pak. Name tag karyawan itu sekarang nggak ada departemen, jadi hanya nama aja. Yeah. Jadi bisa aja tamu tuh ketemu di basement, tanyanya kan security atau tanya housekeeping atau kalau mereka ditanya belum tahu kan malu, Pak. Yeah. Nah, jadi saya terapkan seperti itu. Jadi awal mula saya product knowledge semua karyawan harus hafal. Sampai ke detailnya, nomor teleponnya, tipe roomnya, luas kamarnya, berapa meeting roomnya. Itu bukan hanya tim sales marketing, bukan hanya FO atau bukan hanya FB service yang guest contact, tapi semuanya harus hafal. Semuanya harus hafal. Betul. Karena itu sangat membantu pada saat tamu nanya. Kita bisa menjelaskan detailnya dari semua tim yang ada. Karena saya punya prinsip, semua karyawan hotel itu everybody is sales, Pak. Semua jadi sales. Betul. Nah, apabila ada satu bagian yang lemah, wah ini juga menarik bagian yang lain juga kan. Dampaknya ke ada satu negatif, ya semua ikutan karena ya itu kita nggak mau tahu itu siapa itu. Gitu, Pak. Betul itu. Mau itu skipping, mau apa yang penting itu orang hotel. Nyebutnya kan itu orang hotel. Harus tahu semuanya. Standarisasinya seperti itu ya. Oke. Pak Haji, dari sekian 30 tahun itu pernah nggak ada titik jenuh di hospitality? Pasti. Jenuh itu pasti ya. Yang pasti dimanapun kita kerja pasti ada titik jenuh, cuman mensiasatinya seperti apa kita yang ada berbagai macam cara. Kalau saya sendiri mungkin ngambil libur itu udah pasti ya Pak. Kita ada family time, kita juga butuh refreshing, butuh healing ya. Tidak harus memikirkan bisnis terus, walaupun itu memang sudah jadi kewajiban, jadi pekerjaan. Mau gimana pun kadang walaupun saya lagi liburan dimanapun tetap mantau. Tetap memantau ya. Kalau. Tapi setidaknya karena mungkin hotel ini nggak jenuh tuh gini Pak. Kita ini sering ketemu dengan berbagai macam orang, sharing, bahkan ada beberapa tamu, justru tamu itu malah yang ngajak jalan. Minta ditemenin kemana gitu, minta ya itu bahkan ada beberapa tamu, mohon maaf, udah ada yang bilang, ayo Mas, aku pengen invest juga nanti gimana kalau bikin hotel lagi gitu. Ya itu berkah lah Pak. Berkah, ya alhamdulillah mungkin karena mereka lihat dari yang mereka rasakan pada saat stay di Deluxestone. Ya seperti itu sih Pak. Jadi mungkin setahun sekali atau setahun dua kali kita juga ada outing dengan tim. Jadi tim juga masih bisa refresh. Terus kita juga ada sport activity, ada olahraganya Pak. Jadi setiap Senin malam nanti kita ada badminton. Jadi itu kan juga bisa menghilangkan rasa jenuh, bisa mempererat komunikasi dengan tim juga, silaturahim dengan tim itu bisa terbentuk. Sangat bagus. Kita juga ada sebulan sekali pengajian. Jumat berkah kita lakukan tiap minggu, jadi kita tahulah manusia ini kan tidak ada daya upaya, semua kan juga Tuhan yang menggerakkan. Jadi Jumat berkah kita lakukan tiap hari Jumat Pak. Tiap hari Jumat. Karena itu juga jadi mandatori juga program dari Ajana. Terus kita juga nanti ada kurban yang Idul Adha Pak. Kita juga maintenance relationship dengan lingkungan juga harus bagus. Betul, seperti dengan wilayah sekitar ya. Banyak cara untuk menghindari rasa jenuh itu. Nah, tadi Pak Haji juga sempat cerita bahwa sempat di accounting dan sebagainya, ngurusin finance. Apakah ini juga yang melatar belakangi bagaimana mengenjot revenue karena sudah tahu titik-titiknya untuk mengelola budget ini Pak? Alhamdulillah Pak. Jadi tidak semua GM itu punya latar belakang finance, accounting. Jadi kuncinya kan gini. Ada income, ada revenue, tapi harus ada kontrol juga, cost expense. Nah, ada beberapa GM yang mungkin punya latar belakang atau background sales marketing itu lebih kuat jualan. Tapi lemah di kontrol. Nah, tapi kalau kami mungkin karena saya sudah punya pengalaman itu, jadi revenue saya bagus, terus kontrol cost expense-nya juga saya mantau terus gitu. Jadi nanti kan percuma Pak, nanti revenue bagus tapi tidak GOP-nya tidak bagus. Karena performnya seorang GM itu dari GOP Pak. Terus operating profit itu yang kita berikan ke owning company sama ke corporate. Jadi itu yang harus kita jaga, karena buat apa juga nanti revenue bagus tapi tidak ada kontrol untuk
revenue tinggi tapi ternyata cost-nya tinggi, expense-nya juga tinggi. Expense-nya juga tinggi, padahal ada hal yang bisa kita bisa kendalikan. diminimize. Ya, jadi ada yang sifatnya fixed cost, ada yang variable cost. Yang variable itu kita masih bisa tekan, tapi yang fixed seperti payroll and related expense itu kan sudah fix ya Pak. Ya, fix. Ya, itu strategi yang kami terapkan di sini, dan saya juga nggak pernah pelit ilmu, saya sharing dengan semua tim AOD. Karena buat saya kesuksesan saya juga suksesnya mereka, kesuksesan saya juga. Nah, itu tidak pelit ilmu, karena kita sebenarnya berbagi ilmu sama juga kita juga memperkaya. Betul. Karena kita akan mengingat ilmu itu. Betul, Pak. Karena kita akan mengajarkan, berarti kan kita harus ingat dulu. Betul, Pak Benny. Kita akan dikenang juga kan. Bahwa dulu zamannya mungkin saya nggak terlalu berharap balasan dari mereka, tapi kebaikan itu kan menular, Pak. Prinsip saya seperti itu. Nah, ini bagaimana juga Pak Haji ini membuat teamwork ini bekerja sesuai dengan rules-nya, dan mereka tetap semangat nih. Bagaimana Pak Haji mengelola tim ini, Pak? Betul. Kita udah terapkan sistem, Pak. Jadi kalau sistem sudah berjalan tanpa pengawasan pun, ya mereka sudah on the track, sudah jalan. Karena itu saya lakukan sendiri, saya rasakan sendiri waktu di Accor. Accor Hotel itu nggak ada GM pada saat cuti pun, kita sebagai HOD juga ya running sesuai dengan tracknya masing-masing. Yaitu yang kami terapkan. Jadi ke anak-anak saya sampaikan, profesionalisme itu di atas segalanya. Kalau kita kerja, ya profesional. Kita banyak belajar dulu dari GM expert ya, GM bule itu mereka tidak ada istilah like in dislike. Mereka terapkan hasil kinerja yang bagus, ya, mereka akan dipromosikan. Dan itu saya sangat rasakan sekali. Persaingan sangat kompetitif, walaupun mungkin saya tidak sekolah normal di perhotelan, tapi saya berangkat dari pengalaman, dan akhirnya saya bahkan bisa jadi dosen langsung mengajarkan. Seperti itu. Pengalaman adalah guru yang paling hebat ya, karena kita mengalami sendiri bagaimana problem solvingnya juga, jangan masalah ini. Jadi bagaimana juga dengan menangani newcomer atau new employee ini kan generasi sekarang kan berbeda-beda karakternya. Betul sekali, Pak. Banyak banget tantangannya. Dulu saya pikir SDM Papua itu paling sangat susah ya. Karena dulu waktu walk-in interview itu banyak hal yang saya dapatkan, hal-hal yang lucu ya waktu walk-in interview di Papua itu. Kita cari SDM yang hanya bisa senyum aja udah agak susahnya seperti apa. Karena habitnya orang Papua itu juga dari intonasi mereka bicara pun tinggi, Pak. Dan mereka itu kalau diarahin grooming agak sedikit susah, karena mungkin sudah terbiasa yang mereka itu kan kumis, jenggot itu sudah tumbuh ini ya. Terus waktu walk-in itu bahkan ada yang datang hanya pakai sendal jepit, pakai topi. Nah, tapi setelah kita training, kita conduct semuanya ya, mereka tuh sebenarnya cepat paham. Nah, waktu itu pindah saya ke Jogja, bukannya ini, mungkin lebih ke kultur ya. SDM Jogja itu kalau awal-awal saya sedikit agak kaget, karena jalannya tuh agak sedikit, mungkin saya sampai waktu itu bilang, jangan kayak Putri Solo ya, jalannya harus lebih cepat ya Pak. Slow but sure itu. Iya, slow but sure. Nah, kalau dulu saya di Bandung, di Jakarta kan SDM-nya udah enak Pak, udah enak. Kita kan biasa, saya udah pengen lari misalkan 750 km per jam, ini masih gitu kan. Tapi sedikit saya pakai tangan besi saya, mungkin dengan cara saya, pokoknya saya bilang ke tim, kalau kalian mau maju harus lebih, speednya harus dikencengin. Ya, karena mau gimana pun disiplin, kinerja itu yang dilihat apa ya, disiplin itu penting. Disiplin. Saya dulu diterapkan di Accor, 15 menit sebelum jamnya kerja kita sudah standby di sectionnya masing-masing. Itu yang saya terapkan dengan sudah rapi, sudah wangi, sudah semuanya, sudah tinggal ready untuk bekerja. Nah ini saya terapkan sampai saat ini di Delaxon, dan alhamdulillah semua tim sudah mau mengikuti. Bukan ngikutin rule-nya saya, tapi itu standarisasi. Nah, standar yang kami terapkan. Betul. Ya, karena saya bilang ke teman-teman, monggo kalian nanti dari local management masuk ke Change Hotel itu akan merasa kaget. Kaget lagi, aturannya gini ya. Betul, aturannya udah jelas. Tapi kalau dari Change Hotel kita ke local hotel kita udah agak nyantai.
Karena sudah terbiasa semuanya. Terbiasa banyak aturan dan kedisiplinan ketat gitu ya. Betul. Nah, itu menarik. Haji, 30 tahun, ada pengalaman yang paling berkesan nggak? Entah menghadapi klien, entah menghadapi karyawan gitu. Banyak sekali ya. Dulu di Bandung waktu itu saya masih belum jadi GM ya, masih HOD waktu itu. GM-nya lagi cuti, mau nggak mau. Jadi ada tamu komplain, mungkin istrinya ya, yang tahu suaminya nginep di situ. Dia cari tahu ya Pak ya. Tapi kita kan punya PNP ya, punya rule lah, punya policy and procedure bahwa identitas tamu yang stay di sini tidak boleh kita keluarkan atau beritahukan ke orang lain walaupun itu mereka ngaku-ngaku sebagai istrinya. Kita harus jaga privasi tamu kita. Nah di saat itu saya coba tenangkan ibu itu karena sudah marah-marah, FOM-nya udah ini. Mungkin gini, kita belajar dulu namanya handling komplain ya Pak. Jadi cara menghandling komplain pada saat tamu lagi marah, berdiri, jangan pernah kita ajak bicara sambil berdiri. Saya terapkan ke anak-anak. Jadi saya bilang, selamat siang Ibu, mohon maaf, apa Ibu berkenan duduk dulu? Nah, dan kami tawarkan minum dulu lebih tenang ya. Jadi dengan step-step itu si ibu itu lama-lama turun tensinya baik dan jadi akar bahkan dia memberikan grup-grup tamunya dia ke kita. Oh, sampai betul. Ya, malah. Mohon maaf sampai ibu itu ngajak makan malam, ngajak itu gitu. Jadi ada hal yang bikin saya itu awalnya sudah agak sedikit kaget juga nih, gimana udah marah udah ini tapi endingnya karena kita mungkin ngerasa ini salah paham aja, mungkin ada yang handle-nya belum paham gimana, tapi setelah saya temuin itu setengah jam reda, udah baik. Dan tamunya sendiri yang apologize ke kami, minta maaf sudah salah pengertian. Nggak jadi nyari suaminya tadi ya? Nggak jadi. Salah informasi mungkin. Itu sih Pak. Keren sampai akhirnya grup dia banyak. Bahkan si ibu itu malah hampir setiap ini juga selalu kasih acara-acaranya, misalkan arisannya beliau, acaranya di hotel situ. Wah. Bahkan jadi kayak teman Pak. Nah ya. Itu dimulai dari udah komplain habis itu, ibaratnya kita tinggal ya menenangkan dan mencari solusi ya. Tidak bisa kita, oh nggak ada Bu, mohon maaf Bu. Iya enggak. Kita nggak seperti itu. Kalau kita seperti itu tuh jadi ibu itu akan pasti lebih marah lagi. Ya. Ini. Ya, betul. Yang paling penting tuh kita di awal pasti apologize dulu, mohon maaf dan apa yang bisa dibantu itu aja. Jadi karena orang dengan seperti itu mungkin merasa oh ya ini lebih enak diajak ngomongnya. Ya itu pengalaman juga dan itu bisa diterapkan di semua hotel juga ya. Ya betul Pak. Dan dimanapun saya incar saya selalu terapkan seperti itu. Tadi mungkin komplain masalah kebersihan kamar. Kebersihan kamar banyak. Bahkan tidak semua tamu juga kan jujur dalam artian gini, ada beberapa tamu juga yang tricky ya. Tricky itu banyak trik ya Pak. Mungkin karena pengen cari komplimen apalah atau apa. Bahkan bunyi AC sedikit berisik pun akan jadi komplain buat mereka. Nah, tapi ya itu sudah yang hal biasa di dunia hotel. Ya, kami juga menghadapinya dengan penuh sabar, dengan memberikan solusi sih Pak yang penting. Kita solusinya kalau misalkan kamarnya masih available, ya kita pindahin ke kamar yang lebih nyaman. Gitu. Itu yang paling cepat Pak. Ya. Dan sebenarnya teman-teman manajemen juga sudah paham ya bagaimana yang komplain beneran atau dalam tanda kutip yang memang tricky tadi. Karena dari gestur pun kita bisa baca sendiri. Gitu. Kadang ada tamu berdua nginep di satu kamar, yang komplain satu, yang satunya pain-pain aja kan aneh juga kan. Oh. Ada yang seperti itu Pak. Tapi itulah dunia seperti itu ya. Jadi hotelnya seperti itu pasti ada aja. Pasti ada ya. Pasti ada aja. Ini menarik. Jadi sampai di semua daerah sudah dijelajahi. Betul. Haji ini berbagai macam. Ada karakter orang tuh, orang Lampung lebih keras. Dulu karyawan saya juga menghadapi SDM orang Lampung tuh keras ya. Ada satu engineering supervisor tuh bahkan ngecek panel room sambil merokok Pak. Kan aneh. Kalau dia meledak gimana? Katanya jawabannya sambil cari inspirasi. Buat saya nggak ada itu salah. Saya kasih SP langsung. Itu bentuk ketegasan Pak.
Nah mungkin mereka kaget dengan GM saya baru on board seminggu lah. Sudah ada beberapa orang saya kasih SP karena buat saya itu sudah melanggar aturan, ya tidak harus seperti itu. Dan ada mereka sampai ngadu ke owner. Tapi saya dengan senang hati, owner datang ketemu saya jelaskan. Beda GM, beda karakter, tapi kalau aturan itu sama, Bu, saya bilang. Harusnya aturan itu ditegakkan. Betul, saya tidak ada toleransi di jam kerja, tidak boleh ada yang ngerokok. Ngerokok sudah ada tempatnya sendiri. Dan akhirnya anak itu jadi sungkan, sudah memperbaiki dirinya jadi lebih bagus lagi. Karena mungkin dari pemahaman itu ya, jadi ya kalau kita aturan ya tetap aturan. Kerja sambil ngerokok, misalkan terjadi sesuatu, nah, siapa yang tanggung jawab kan? GM-nya juga, Pak. GM-nya juga, nanti propertinya kenapa-kenapa, ownernya yang rugi juga. Betul. Kan? Gitu kan. Jadi kita harus berpikir panjang dampak setiap kerjaan ini. Si owner tuh bilang, mohon maaf ya Pak Haji, mungkin dulu terlalu soft GM-nya, mereka terlalu ini, tapi begitu ini kaget, tapi ya nggak apa-apa, saya setuju aja. Bahkan ownernya lebih bagus, dia bilang lebih dari saat ini mulai diketatin. Karena saya nggak mau lagi hotel ibu tuh nggak terawat, nggak bersih, terus karyawannya nggak rapi, bau asap rokok, kan lebih nggak enak lagi. Kita tuh dulu di Accor, kita kalau perokok, setelah selesai ngerokok, makan siang itu harus gosok gigi lagi Pak. Supaya tidak ada... Atau minimal makan permen. Untuk ngilangin itunya, aromanya ya. Karena kita apalagi dengan tamu yang cakap-cakap dengan tamu itu kan terasa. Tidak semua tamu suka dengan asap rokok, bau rokok. Gitu Pak. Jadi detail-detail itu yang membuat kita bisa sukses juga. Aturan itu tadi, detail penampilan kita perhatikan. Penting banget Pak. Karena mau gimana pun tamu itu kan di hotel dengan spend money, kan hotel itu kan yang dirasakan ya, kepuasan ya, bukan berbentuk ya kan. Hati itu kan yang dirasakan kan. Jadi begitu masuk lihat karyawannya senyum, wangi, ramah kan seneng Pak. Apalagi saya terapkan gini ke anak-anak. Kalau sudah repeater guest, sudah tahu namanya, sapa dengan namanya. Selamat pagi Pak Beni, selamat pagi misalkan. Jadi kita orang itu kita udah dikenal di sini, sudah ngerasa kayak rumah sendiri Pak. Gimana nggak mau enjoy, mereka senang. Itu Pak yang sudah saya terapkan. Sehingga akhirnya repeat order. Betul. Bahkan jadi loyal guys Pak. Loyal itu sampai bilang, Mas aku nggak mau pindah ke lain hotel. Itu karena mungkin merasa dirasakannya ya sudah sangat homey banget. Dan ini kan terletak di, kita bilang sebenarnya Jalan Solo ini pusat kota juga. Betul. Kalau Deluxe saya pikir ya, walaupun bukan ring 1 ya, Jogja ini kan ring 1 ya area Malioboro, kita nih ring 1 coret atau ring 2 ya. Tapi saya optimis sekali, mungkin kalau melihat dari letak agak sedikit masuk ya. Tapi saya malah justru ini bukan weakness-nya ya, bukan kekurangan, tapi ini sebagai apa ya, buat saya kelebihannya. Saya bilang ini aja, privacy Bapak Ibu di sini lebih terjaga kan. Itu poinnya. Iya kan? Tidak langsung kelihatan di jalan. Iya ternyata walaupun agak masuk, parkirannya juga lumayan luas, lobbynya juga lumayan luas. Jadi kita juga ada strength point-nya di situ Pak. Kamarnya juga keren. Kamarnya juga luas. Pak Beni nanti coba pelayanan juga bagus semua. Betul. Ya, itu semua customer pasti inginnya balik lagi karena mendapatkan pengalaman yang bagus di Deluxe. Next, ke depan pengembangannya seperti apa Pak? Bahkan tidak sedikit tamu-tamu itu kalau stay sini bawain oleh-oleh loh Pak. Wah, tanpa kita minta. Sudah seperti keluarga sendiri. Kalau pengembangan ke depan gini, saya ini sudah sepakat sama owner ya, kita akan nambah lagi meeting room Pak di rooftop. Kita akan nambah meeting room karena saat ini meeting room kita ini ada 5, tapi ballroom kita hanya support sampai 100 pack. Pak. Jadi kalau ada grup, 2 grup di atas 60-70 pack, itu kita nggak bisa menerima mereka semuanya. Dan kita akan upgrade ke bintang 4 Pak. Bulan depan kita ada audit dari lembaga sertifikasi usaha perhotelan. Kita ada beberapa mandatory hotel facility, kita akan lengkapin. Ada fitness center nanti Pak di lantai 2. Kita akan coba drugstore dan concierge juga kita akan ada. Plus tambah meeting room lagi. Jadi kita tunggu aja ya. Deluxe nanti kita upgrade ke bintang 4 Pak. Bintang 4 ya. Makin keren. Makin keren insya Allah Pak. Nah berarti bisa sampai 10 Pak gitu? Bisa banget. Iya kan? Bisa banget Pak. Karena sudah ada tambahan bisa fasilitas. Banget. Betul. Jadi
itu dia. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat Pak Haji juga ya. Karena kita kan post revenue itu selain dari room revenue, dari FB revenue, kita juga ada other income yang bisa kita maksimalkan, Pak. Banyak contoh dari laundry kita bisa, dari car rental kita bisa, Pak. Nanti drugstore kita ini juga kan kerjasama dengan beberapa UMKM. Kita ada itu, Pak, batik-batik, baju-baju itu kita. Terus ada oleh-oleh gitu. Itu sebenarnya kita kerjasama dengan UMKM. Jadi kita juga memaksimalkan UMKM Jogja juga bisa berpartisipasi di sini. Nah, kita bisa menjual produknya juga ya. Mereka pun juga UMKM ini ratusan kalau di Jogja. Bahkan kemarin 1 bulan penuh kita ada pameran lukisan, kaligrafi dari seniman-seniman pelukis yang sudah mendunia bahkan. Jogja ini sudah bagus, Pak. Antusias sekali. Bahkan nanti bulan awal Juli kita juga ada pameran lebih ke edukasi. Lukisan edukasi, Pak. Keren. Berarti terus berinovasi. Kita selalu berkolaborasi dengan seniman. Kolaborasi dengan berbagai macam pihak itu ya. Betul, Pak. Supaya hotel rame, omsetnya meningkat. Nah, Pak Haji, tips suksesnya apa? Kalau saya sendiri ya menerapkan bahwa disiplin penting ya, Pak. Disiplin diri ya, satu itu. Kedua, effort, jangan lupa kerja keras. Karena saya punya prinsip ya, asal mau belajar, itu kita pasti bisa. Dan saya tipikal orang dikasih peluang, kesempatan, pasti saya ambil. Jadi ada prinsip, kalau Bapak memberikan kesempatan, pasti saya ambil. Jadi saya jalanin ini benar-benar dari level terendah sampai top level posisi di dunia hotel. Dari junior waiter sekarang sudah jadi general manager, kan berarti dari paling bawah sampai ke top level. Itu kuncinya disiplin, kerja keras, pokoknya mau belajar. Mau belajar ini ya. Dan jangan lupa doa, Pak. Doa penting ini. Itu doa orang tua, kita juga harus banyak doa. Nah, betul. Berarti keluarga juga mendukung ya, Pak? Sangat mendukung. Keluarga saya, istri saya, anak saya, terutama ibu saya juga, Pak. Nah, itu dia. Banyak tantangan, banyak peluang juga, tapi kita hadapi tentu dengan berbagai macam strategi, sehingga akhirnya ya kita bisa sudah dari waiter itu kan biasanya sudah bisa handling komplain juga. Bisa, kan? Kita sering banget kan handling komplain, sangat banyak. Ini kan orang mintanya macam-macam gitu kan. Oke, Pak Haji, terima kasih. Terima kasih. Ini waktunya. Sama-sama, Pak Beni. Sibuk banget, jadi dengan senang hati, Pak, bisa meet up dengan tim Sonora. Terima kasih supportnya. Nanti juga ada acara itu ya, Pak, yang cooking class. Itu saya sangat support, monggo ya. Apa yang bisa kami bantu, kita support, monggo, Pak. Sampaikan aja. Ya. Terima kasih, Pak Haji. Sukses terus, Pak Haji. Terima kasih, Pak Beni. Baik, sahabat semua, bersama General Manager Deluxestone Hotel Yogyakarta. Banyak sekali 30 tahun perjalanan, kita bisa belajar banyak tadi. Tapi intinya memang kita harus kerja keras, kemudian komitmen, disiplin, ya. Ada tugas apa ya kita kerjakan, dan terus mau belajar sama Pak Haji. Terima kasih dari Deluxestone Yogyakarta. Terima kasih Sonora, Pak Beni. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Haji. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.